Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, sudah jam 4. Kita mau mulai sesi pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati. Beberapa waktu lamanya kita nggak doa bersama, kita nggak bersatu teduh. Di sanalah kita mulai mengerti apakah kita butuh saat teduh. Apakah kita butuh Tuhan setiap paginya? Saya baru mengerti ketika saya mulai merenung dan bertanya, Tuhan, ini tubuhmu, ini bait sucimu. Kenapa seolah-olah saya tidak dapat melayani Tuhan? Lalu saya mendapatkan pengertian bahwa Tuhan juga hendak mengajar kita semua. Apakah kita butuh Tuhan? Setiap pagi saya bangun dan saya berdoa secara pribadi. Saya berkata, Tuhan, saya butuh Roh Kudus pada pagi hari ini. Saya gak mampu tanpa Roh Kudus. Saya gak bisa melewati hari ini tanpa Roh Kudus. Kemudian kemarin sore saya memberanikan diri. Tuhan, ini harus segera berjalan. Apapun kondisinya. Sebab tubuh ini tubuh Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berbicara. Bukan saya yang berbicara. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang beracara. Puji Tuhan, kita dapat bersama kembali. Kita dapat berkumpul kembali. Kiranya Roh Allah memberikan kepada kita pencerahan pada pagi hari ini, agar kita semua yang hadir di sini dapat mengerti dan mendapatkan hikmat yang baru, rancangan dari Tuhan untuk kehidupan kita sepanjang hari ini. Semua tentang Tuhan. Otoritas, kuasa, hakikat Tuhan tak dapat kita raih dari pikiran kita. Tak berhayal. Tak berarti kita harus berdiam saja atau menunggu dalam kelemahan manusia kita yang terbatas. Jangan simpulkan hayat ilahi dengan nalar. Jangan pelajari kebesaran kasih-Nya melalui ilmu. Dengan makan, minum, dan alami firman Tuhan, kita akan alami dan buktikan otoritasnya. Dan mendapat sebuah pemahaman tentang hal ini.
Hanya ini jalannya. Tidak ada yang lain. Lewat firman. Semua dalam masa hidup kita. Kita dapat menghargai. Kita dapat memeriksa dan memastikan. Ini semua dalam otoritas Tuhan. Sebab Tuhan yang berdaulat atas takdir kita. Tuhan ajar kita untuk memahami kuasanya selalu ada. Sebab Yesus adalah bukti keberadaan ilahi Allah Bapa dalam kehidupan kita. Yesuslah satu-satunya cara untuk memahami kehendak Bapa. Dengan makan, minum, dan alami firman Tuhan. Ketika pulang dari leadership, Tuhan izinkan saya sakit. Bukan hanya saya, istri dan anak. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, semua tentang Tuhan. Semua yang dilakukan di Bandung itu tentang Tuhan. Tuhan izinkan saya sakit. Tuhan izinkan saya alami ini. Satu bulan lewat. Saat ini hanya tersisa sisa-sisa saja. Tuhan baik, pikirku. Tuhan sempurna dalam benakku. Ketika sebuah pengalaman ilahi, Tuhan sembuhkan apa yang kita derita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan ibu ini, Tuhan sembuhkan bapak ini, Tuhan menyembuhkan. Dan ketika kita menerima kesaksian itu, iman kita semakin besar kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami sakit penyakit dan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, sembuhkan sakitku. Namun Tuhan izinkan sakit itu tidak pergi dari kehidupan kita. Bukan karena Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Bukan Tuhan tidak menginginkan kita percaya kepada Tuhan. Tapi itu semua tentang Tuhan. Tuhan percaya kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa kita dapat menanggungnya. Kita dapat melaluinya. Ketika rasa sedihmu mungkin kita berdoa, Tuhan, angkat rasa kecewa ini. Tuhan, angkat luka di hati ini.
Mungkin saudara seiman selalu berseru, di mana imanmu? Engkau yang kurang percaya. Peristiwa ini pernah terjadi oleh Paulus. Sehingga Paulus berkata kepada Tuhan, cabutlah duri dalam dagingku. Lalu apa kata Tuhan? Biarlah kasih setiaku, biarlah anugerahku cukup bagimu. Ketika Bapak Ibu mengalami hal yang gak nyaman saat ini, mengalami hal yang tidak enak saat ini, bukan berarti Tuhan meninggalkan Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau kita mengalami Tuhan, mengalami firman, dan hidup dalamnya. Jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah jasamu? Bila kita mengasihi orang yang baik sama kita, apakah jasa kita? Tapi bila kita mengasihi orang yang menjahati kita, Bapamu yang di surga memandangmu. Dengan masalah, kita dapat memandang sebuah pemahaman tentang hal ini. Sebab hanya ini jalannya, tidak ada yang lain. Ikuti anak domba dan nyanyikan lagu baru. Mari Bapak Ibu, ikuti anak domba dan nyanyikan lagu baru. Lagu baru berbicara mengenai hati yang baru. Instrumen surgawi. Kilat dari timur. Tubuh Kristus yang terbentuk oleh karena kasih dan pekerjaan-Mu Tuhan yang Maha Kuasa. Kedatangan-Mu Tuhan yang kedua kali yang kami nantikan. Ini adalah mengenai kita, gereja Kristus yang Tuhan bentuk, yang berisikan orang-orang yang menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman dan ditaklukkan dan diselamatkan oleh firman-Nya. Kristus adalah kebenaran, Kristus adalah jalan, dan Kristus adalah kehidupan. Domba Tuhan mendengarkan suara Tuhan. Selama Bapak Ibu membaca kitab suci, membaca firman Tuhan, kita akan dibawa untuk mengerti bahwa Tuhan telah menampakkan diri-Nya kepada kita. Dan kini kita mengerti bahwa Tuhan Yesus yang menetapkan setiap otoritas di seluruh alam ciptaannya. Tidak ada pemberi otoritas lain selain Tuhan Yesus.
Tuhan yang memberi kita otoritas sebagai anak Allah. Ketika kita kembali kepada Bapa. Kisah anak bungsu yang hilang. Anak bungsu yang kembali kepada Bapa. Ketika dia menyadari bahwa di rumah Bapa ada banyak makanan. Ketika ia menyadari bahwa ia tidak dapat hidup lepas dari Bapa. Kita belajar kitab suci. Kita belajar kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Kitab perjanjian lama adalah kitab sejarah yang merujuk kepada karya keselamatan. Semua peristiwa dicatat merujuk kepada keselamatan. Bahkan mengenai lembu yang diberikan untuk Azazel. Juga merupakan tentang Yesus. Domba yang dikorbankan, domba yang dibuat bersalah, ditimpakan semua dosa-dosa ke atasnya dan dilepaskan ke padang gurun untuk Azazel. Merupakan gambaran Yesus yang tidak bersalah, dibuat bersalah dan diserahkan kepada maut untuk mati di padang gurun. Juga lembu sembelihan yang darahnya tercurah mengenai pengampunan dosa, diserahkan kepada Azazel maupun yang disembelih di kemah pertemuan. Gambaran tentang Yesus. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa dia dibuat bersalah agar Bapak, Ibu dan saya dapat berjalan, agar Bapak, Ibu dan saya dapat kembali kepada Bapa seperti anak bungsu yang hilang. Ketika si bungsu kembali, Bapa yang terkasih menunggu di depan pintu gerbang. Ketika pagi hari ini Bapak Ibu kembali kepada Bapa, Bapa menunggu Bapak Ibu, Bapa menunggu kita semua di depan pintu gerbang. Betapa beruntungnya kita Bapak Ibu, ketika manusia berusaha untuk menghampiri kekudusan, manusia berusaha membuat kitab-kitabnya untuk menghampiri Allah. Tapi kekristenan, Allah lah yang berinisiatif menghampiri Bapak Ibu. Allah yang punya ide, Allah yang mengingini ini. Ketika beberapa saat Remoka ditiadakan, apa
pada pagi hari kita menghampiri kekudusan. Kita menghampiri Allah. Ketika Bapak Ibu kembali kepada Tuhan, Bapak memulihkan, Bapak memberikan jubah, kasut dan cincin. Memulihkan keadaan kita, memulihkan keadaan Sion. Bapa sangat mengasihi kita semua. Bapak rindu memeluk kita pribadi, tiap pribadi pada pagi hari ini. Buka hatimu dan katakan bersama-sama dengan saya. Katakan dengan iman dan katakan dengan penuh harapan. Katakan Bapa, 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 ini aku anakmu. Aku rindu Bapa. Bapa, pegang tanganku, peluk aku Bapa. Bapak, ini anak-anakmu. Kami rindu Engkau. Kami rindu hadirat-Mu. Lawat anak-Mu ini Bapak, pribadi tiap pribadi. Ada Ibu Ning, Eyang, Monica, ada Ibu Monica, Kesia, ada Ibu Nurhaida, ada Ibu Emi, anakmu Ibu Rahel, kekasihmu Ibu Eva, Ibu Winnie Hadi, Ibu Oci, Ibu Lan, Ibu Adriana, Ibu Meta Vera, Ibu Damarina, Ibu Meti, Ibu Juarsi, saya gak tahu Bapak apa yang menjadi pergumulan mereka pribadi tiap pribadi. Tapi satu hal yang saya tahu, mata Tuhan menyelidiki sampai jauh ke dalam hati. Bila kami yang seperti rusa ini memuaskan dahaga kami akan cinta-Mu Tuhan, di luar Tuhan kami bukanlah sesuatu.
tapi di dalam Tuhan. Kami adalah harta surgawi. Hatimu sendiri. Sebab ada tertulis dalam kitab Ayub 11 ayat 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudera. Tuhan, Engkau yang adil dan yang setia. Kita nggak tahu isi hati Tuhan, tapi Tuhan tahu isi hatimu. Ia menyelidiki jauh ke dalam isi hatimu. Lepaskan bebanmu. Tuhan mau saya berdoa untuk hal ini. Jika ada di antara Bapak Ibu, di antara saudara semua, atau siapapun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini, seberat apapun bebanmu, hingga dadamu sesak saat ini, hingga napasmu terbata-bata saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, terlepas setiap ikatan yang jahat di mata Tuhan, terlepas beban-beban batin, terlepas beban keluarga, beban pelayanan mungkin, beban pekerjaan, beban sosial, beban rumah tangga, tuduhan-tuduhan, intimidasi dari orang jahat maupun dari saudara seiman. Terlepas. Alamilah pembebasan. Alamilah Tuhan. Alamilah Tuhan. Ketika doamu tidak dijawab sama Tuhan, ketika seruanmu tidak didengar oleh Tuhan, bukan telinga Tuhan tidak besar, bukan telinga Tuhan tidak lebar mendengarkan doa-doa kita, tapi Tuhan mau kita mengalami firman. Tuhan mau kita hidup dalam firman. Tuhan mau hati kita selaras dengan hati Tuhan, pikiran kita selaras dengan pikiran Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mendengarkan surat Tuhan adalah hal yang sangat penting dan lebih baik daripada korban bakaran.
Mendengar suara Tuhan tiap hari jauh lebih penting daripada berdoa berlama-lama. Kita masih ingat kisah Lazarus yang mati. Ketika Yesus tiba di Britania, Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus sakit. Dan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di sana. Ketika Bapak Ibu mengalami tekanan, mengalami masalah saat ini, dan ketika Bapak Ibu berseru, Tuhan, masalahku gak selesai-selesai, ketahuilah bahwa Tuhan sengaja agar anak manusia dipermuliakan. Sebab ketika Bapak Ibu udah gak melihat jalan di depan, seolah-olah di depan menjadi gelap, di sanalah Bapak Ibu akan melihat cahaya terang Tuhan. Sebab Allah memberikan apa yang dunia tidak sanggup berikan. Allah memperlihatkan apa yang dunia tidak sanggup perlihatkan. Ketika doamu saat ini belum dijawab, jangan berputus asa. Itu karena Tuhan sangat percaya padamu. Karena bagi Tuhan, Bapak Ibu adalah putra putri kesayangannya yang dilatih, yang dididik untuk tujuan mulia. Satu Samuel 15 ayat 22 menuliskan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara kita baru saja merayakan menyembelih korban sembelihan. Dan membakar korban sembelihan. Tapi kita tahu bahwa mendengarkan apa yang Tuhan katakan jauh lebih baik daripada korban sembelihan. Ketika Yesus mengetahui apa yang murid-muridnya bicarakan, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Seperti yang kita perbincangkan.
Beras sudah tidak ada di lumbung. Uang tidak ada di dompet kita, di kantong kita. Tuhan tahu hati kita. Dan Tuhan berkata, belum juga kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Ayat ini berbicara kepada saya pribadi. Sam, tidakkah engkau paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Saya berharap Bapak Ibu tidak ada yang ditegur Tuhan seperti ini. Tapi jika Bapak Ibu ditegur Tuhan karena ini, mari kita sama-sama bertobat. Tuhan ampunilah kami, karena kami tidak paham dan karena kami kurang percaya kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kalau kami membatasi roh bekerja, kalau kami membatasi roh Allah mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kami, maafkan untuk kedegilan hati kami Tuhan. Sebab kami mau belajar menjadi orang yang percaya di depan-Mu. Sedikilah hati kami ya Tuhan. Apabila seringkali kami berseru-seru kepada Tuhan seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ajari kami untuk duduk diam, tenang, dan memberikan telinga untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami pada pagi hari ini. Seringkali kami sebagai orang yang mengaku orang percaya, kami menyibukkan diri dengan memperdebatkan hal-hal yang lahiriah. Uang, uang, uang dan uang. Kita belajar dari kisah Lazarus. Lazarus punya dua orang saudara perempuan, Maria dan Marta. Maria adalah orang yang menyibukkan dirinya duduk di bawah kaki Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tetapi jika kita seperti Maria yang hanya duduk diam di bawah kaki Tuhan, bagaimana orang lain dapat menikmati firman yang kita dengar? Bagaimana pemberitaan firman dapat sampai kepada mereka jika kita hanya berdiam, ikut ibadah ini, ikut ibadah itu, tapi kita gak mau melangkah untuk memberitakan kepada orang lain? Atau jangan-jangan kita seperti Marta yang sibuk pelayanan kesana kemari, dan ketika kita lelah, kita marah sama Tuhan, kita teriak sama Tuhan, kenapa aku bekerja sendirian? Kenapa tidak ada saudara yang membantu? Aku capek Tuhan. Mereka yang menyibukkan diri, tapi ketika mereka lelah, mereka marah-marah sendiri, ngomel-ngomel sendiri. Atau kita seperti Lazarus, orang yang mati, yang tidak mendengarkan dan juga tidak melakukan.
ayat mengatakan Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan sangat mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Sebab kita mendengar, kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita melakukan ini karena kita sudah dipuaskan oleh kasih Tuhan. Kita melakukan bukan untuk agar kita dipermuliakan, tapi kita melakukan karena kita sudah dipermuliakan. Kita berjalan bukan untuk kasih, tapi kita berjalan dari kasih. Kita berjalan dari kemenangan. Ini hari pertama. Setelah beberapa saat kita tidak berjumpa, bila hari ini kita mengerti, kita kembali menyadari hal ini bersama-sama. Sebab kekristenan Bapak Ibu bukan hadiah. Kekristenan Bapak Ibu bukan hadiah karena Yesus lahir di bumi ini. Tetapi kekristenan kita adalah perjalanan bersama Kristus dari hari ke hari. Tuhan mau kita mengalami firman, hidup dalam firman, dan mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mohonkan pertumbuhan rohani kita bersama-sama. Katakan dengan suara yang keras, saya gak mendengar apa yang Bapak Ibu perkatakan, tapi Roh Kudus mendengar. Telinga Bapak Ibu mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasa-Mu Tuhan bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Engkau kerjakan di dalam Kristus. Setelah Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukan Yesus di sebelah kanan-Mu di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang.
Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kaki Kristus. Dan diberikannya kepada saya. Dari segala yang ada. Saya adalah tubuh-Mu Yesus. Saya adalah kepenuhan-Mu Yesus. Saya memenuhi semua. Dan segala sesuatu bersama Engkau Kristus. Saya berdoa supaya saya dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus kepadaku, agar aku dapat memberikan kasih ini kepada dunia ini. Saya berdoa agar saya dapat mengenal kasih itu dengan benar, supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapa, saya berdoa supaya kasih-Ku semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Saya mengucap syukur kepada Bapa dan memohon kepadamu agar saya pada pagi hari ini menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapan-Mu, berkenan kepadamu, dan memberi buah dalam segala pekerjaan Allah yang baik. Karena semua tentang Allah. Bapa, kuatkanlah saya dengan segala kekuatan dan kuasa untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepadamu Bapa. Sehingga namamu Yesus dipermuliakan. Sehingga namamu Yesus dimuliakan. Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Dan aku tahu Engkau mengasihiku. Mari masuk Tuhan Yesus. Masuk dalam hidupku. Menyatu dalam hidupku. Melahirkan pribadi yang baru. Pribadi Kristus. Berekspresilah Tuhan di dalam hidupku. Amin. Bapak, saya berdoa ketika saya melihat sebuah jalanan yang kosong, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang memiliki keraguan-raguan terhadap jalan di depan Bapak Ibu. Seolah hidup tidak memiliki tujuan. Seolah kosong. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun kita terkadang menilai itu sebagai suatu keterlambatan, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Jangan takut terhadap
terhadap apa jalan yang ada di depanmu. Sebab firman-Nya berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu, bukan rancangan kecelakaan. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Kita mau belajar pada pagi hari ini. Kita menyadari bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ketika Tuhan menyuruhmu untuk bergerak, sekalipun keadaan tidak memungkinkan, maka bergeraklah. Jangan menunggu terlalu lama. Kami bersyukur Tuhan. Remoka pada pagi hari ini boleh ada karena Engkau. Semua tentang-Mu, semua tentang Tuhan. Otoritas, kuasa, dan hakikat tentang Tuhan yang tidak dapat diraih oleh khayalan kami. Kami tidak mau menunggu dalam kelemahan. Dengan makanan, minuman, dan alami firman Tuhan secara nyata, kami akan membuktikan otoritas-Mu, dan kami akan mendapatkan sebuah pemahaman tentang hal ini. Tuhan, yang kami bicarakan pada pagi hari ini semua tentang Tuhan, semua tentang kasih-Mu, semua tentang otoritas-Mu. Berdaulatlah atas kami Tuhan pada pagi hari ini. Berdaulatlah atas hidup kami sepanjang hari ini. Ajari kami untuk memahami kuasa-Mu, agar kami dapat melihat bukti keberadaan Bapa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Angkatlah kedua tanganmu di depan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat, terimalah pengurapan yang baru, yang dari surga, kesembuhan, pemulihan, pemeliharaan yang sempurna. Terimalah hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Terimalah hikmat yang baru yang Tuhan siapkan bagi Bapak Ibu dan kita semua pada pagi hari ini. Terimalah. Berjalanlah dalam iman. Mari kita buktikan otoritas Allah ada di dalam kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar apa yang kita imani ini dapat kita bawa dan kita pertanggungjawabkan di depan Tuhan ketika waktunya kelak. Di dalam nama-Mu, demi nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur.
yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin.